tempatnya luar biasa ya. Adik-adik, sekarang hari Minggu kita harus ibadah ya. Kita akan memulai ibadah kita walaupun secara virtual di rumah. Adik-adik persiapkan hati ya, juga persiapkan dirinya ya adik-adik. Pakaian yang rapi, duduk yang baik. Jangan lupa ya dengan Alkitabnya, jangan ketinggalan ya. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Mari kita mulai ibadah kita. Kita lakukan dengan tertib ya. Jangan lari kemana-mana, kita harus tertib. Kita ikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dalam keadaan tertib ya adik-adik. Masuklah kita saat teduh sejenak. Adik-adik, lipat tangannya, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah menemani kami di dalam tidur kami sepanjang hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami. Engkau juga memberi kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau beribadah. Kiranya Engkau memberkati kami yang akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami juga mau serahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati supaya orang tua kami ini juga Tuhan berikan kesehatan, yang juga mereka menjadi saluran berkat bagi kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi lagi ya. Kita bernyanyi dari lagu Dari Terbit Matahari. Semuanya ya adik-adik, kita bernyanyi ya. Semangat, semangat, semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuk
nanti Yesus jawabnya yes, yes, yes. Kalau ibu bilang nanti iblis, no, tendang jauh-jauh, buang ke laut ya adik-adik ya. Bisa coba? Ibu ulangi ya. Ibu katakan, ikuti ya. 1, 2, ya. Yesus, yes, yes, yes. Iblis, no, tendang jauh-jauh, jebur, buang ke laut. Kita nyanyi ya. Yesus, angkat dosaku. Adik-adik, tibalah saatnya kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari firman-Mu pelita bagi kakiku. Tapi adik-adik, persiapkan juga ya persembahannya. Berikan buat gereja Tuhan. Karena itu berguna untuk pelayanan kita. Jangan lupa ya adik-adik, persembahannya boleh diantar, dikasih ke guru sekolah minggu, ke teacher ya. Nah, nanti lewat mamanya bisa disampaikan ya adik-adik ya. Kumpulkan persembahannya adik semuanya ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Kalau adik-adik yang belum kenal, nanti kalau misalkan di jalan jumpa sama teacher, boleh tegur sapa. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap firman Tuhan yang boleh akan menjamu kami ya Bapa pada hari ini. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Adik-adik semua di rumah boleh buka Alkitabnya. Kita membaca dari Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Kakak membacakannya ya dari sini. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang miskin dan orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Amin. Jadi hari ini, pagi ini, teacher membawakan tema "Aku diundang". Nah, jadi tadi kan judulnya kan perumpamaan tentang orang yang berdalih. Adik-adik tahu nggak arti berdalih itu apa? Berdalih itu artinya mencari-cari alasan. Nah, ayo, siapa tadi yang bangun pagi disuruh mamanya sekolah minggu ngomong, "Enggak lama, masih ngantuk. Enggak apa, masih ngantuk." Ayo, siapa? Jujur. Ayo, jangan lihat kanan kiri, jangan lihat kakaknya, jangan lihat adiknya, tapi lihat diri sendiri. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa adik-adik semua diundang Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun dalam bentuk virtual, walaupun dalam bentuk YouTube, tetapi adik-adik semua diundang Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan, datang menyembah Tuhan, yaitu melalui ibadah pada pagi hari ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, jangan ada lagi yang mencari-cari alasan. Jadi kalau misalkan sudah tepat waktunya hari Minggu, kalau dibilang sekolah minggu ya, Daniel sekolah minggu ya, iya Pak, siap, iya Pak, siap. Harus kayak gitu, karena yang mengundang kita bukan teman kita, bukan guru kita, tetapi yang mengundang adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi adik-adik semua harus tahu waktunya. Ketika hari Minggu, adik-adik semua harus siap bangun. Malam-malamnya kalau hari Sabtu itu cepat-cepat bangunnya, cepat-cepat tidurnya. Jadi kalau sudah masuk hari Minggu, bangun. Aku mau ibadah, aku diundang Tuhan. Aku diundang Tuhan untuk datang ke rumahnya. Aku diundang Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik sudah memahami maknanya, maka adik-adik akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan untuk datang kepada Tuhan juga nggak setiap hari Minggu, setiap hari juga boleh datang berdoa kepada Tuhan, datang bersekutu kepada Tuhan. Tapi jadi orang percaya tadi jangan apa? Pertama, jangan suka berdalih. Kedua, harus ingat waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa kita anak-anak Tuhan yang mengundang adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi, adik-adik di rumah harus tetap bersemangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami anak-anak-Mu. Biarlah kami selalu ingat dan tahu undangan
Tuhan kepada kami. Biarlah setiap hari kami boleh mendatangi undangan Tuhan ya Bapa kepada kami, supaya kami selalu bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, supaya kami ikut bagian dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami